Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristia Pisinaga dari kelas 11 ISOS 3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional pengertiannya, rumus mencari pendapatan nasional, pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenaga kerjaan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, sistem upah dan pengangguran. Baiklah, kita mulai dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun, atau total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun, dan diukur dengan satuan moneter atau uang. 3 rumus mencari pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Yang pertama, rumus pendekatan produksi, yaitu Y sama dengan sigma P dikali Q, atau P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3, atau bisa dibilang dengan Y sama dengan jumlah P dikali jumlah Q, dengan Y adalah pendapatan nasional, P atau price yaitu harga jenis barang, dan Q atau quantity yaitu jumlah jenis barang. Yang kedua, rumus pendekatan pengeluaran, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. Semuanya itu huruf besar. Dengan Y adalah pendapatan nasional, C atau consumption yaitu pengeluaran produksi rumah tangga atau masyarakat, I atau investment yaitu pengeluaran produksi perusahaan atau investasi, dan G atau government expenditure yaitu pengeluaran produksi pemerintahan. X adalah ekspor dan M adalah impor. Yang ketiga, rumus pendekatan pendapatan, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Semuanya itu huruf kecil. Dengan Y adalah pendapatan nasional, R atau rent yaitu sewa lahan, W atau wages yaitu upah atau gaji, I atau interest yaitu bunga modal, dan P atau profit yaitu laba dari pengusaha. Kita masuk ke dalam pengertian ketenaga kerjaan, tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, pengangguran, sistem upah. Pengertian ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan mendefinisikan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pembahasan ketenaga kerjaan ini berkaitan erat dengan penduduk. Hal ini dikarenakan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk berdampak pada masalah tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat. Dalam bab 10 pasal 68 menegaskan tentang larangan untuk mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengungkapkan tentang anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang ringan, selagi tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Tenaga kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang sudah siap, berkeinginan, atau bersedia untuk bekerja jika ada kesempatan kerja. Baik itu sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mempunyai pekerjaan. Angkatan kerja tersebut terdiri dari pekerja dan pengangguran. Pekerja adalah tenaga kerja yang sudah mempunyai pekerjaan atau yang sedang melakukan pekerjaan. Sedangkan pengangguran adalah tenaga kerja yang belum mempunyai atau tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja bukan angkatan kerja terdiri dari pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, dan penerima pendapatan lain. Kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja?
Kesempatan kerja adalah keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Atau dapat diartikan kesempatan kerja adalah pertemuan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja dapat dikategorikan berdasarkan dua golongan, yaitu jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya dan jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produk. Jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya terdiri dari: yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemampuan karena pendidikan atau sekolah formal atau non-formal. Contohnya guru, dosen, dan dokter. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak harus memiliki pendidikan, karena yang harus dilakukan adalah berlatih dan melakukannya secara berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya supir, tukang masak, pelayan toko, montir, dan pelukis. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Contohnya kuli, buruh bangunan, asisten rumah tangga, dan tukang beca. Jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produk terdiri dari: yang pertama, tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya berkaitan dengan biaya produksi. Contohnya karyawan bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi dan biayanya berkaitan dengan biaya operasional pabrik. Contohnya yaitu bagian pelayanan, marketing, dan periklanan. Masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang secara umum sering terjadi atau dialami suatu negara yaitu: 1. Melimpahnya jumlah tenaga kerja. 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 3. Pengupahan. 4. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. 5. Outsourcing. 6. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. 7. Tenaga kerja Indonesia atau TKI. Dan 8. Tenaga kerja asing. Upaya yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Pendidikan dan pelatihan. 2. Magang. 3. Pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Sistem upah. Pengertian upah. Upah merupakan hak pekerja yang diberikan dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai atas imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Upah merupakan bentuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukannya. Sistem upah merupakan kerangka pengelolaan peraturan dan ketetapan upah. Sistem upah di Indonesia memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan merupakan lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Sistem pengupahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Secara struktural, Dewan Pengupahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, Dewan Pengupahan Nasional yang dibentuk oleh Presiden. Yang kedua, Dewan Pengupahan Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Yang ketiga, Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota yang dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Dewan Pengupahan bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Upah minimum. Upah minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Dalam peraturan tersebut, upah minimum adalah upah terendah yang meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Upah minimum terdiri dari upah minimum provinsi, upah minimum sektoral provinsi, upah minimum kabupaten atau kota, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku di seluruh daerah kabupaten atau kota di suatu provinsi. Upah minimum sektoral provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. Upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Upah minimum sektoral kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten atau kota. Struktur dan skala upah. Struktur upah adalah susunan tingkatan upah mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi atau mulai dari tertinggi sampai ke terendah. Sedangkan skala upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. Dalam penyusunan skala upah dapat dilakukan dengan pendekatan skala tunggal dan pendekatan skala ganda. Macam-macam sistem upah. Berikut beberapa pendekatan yang digunakan pengusaha untuk menentukan sistem upah, yaitu yang pertama sistem upah menurut waktu, yang kedua sistem upah borongan, yang ketiga sistem CO partnership, yang keempat sistem upah bagi hasil, yang kelima sistem upah menurut prestasi, yang keenam sistem upah skala, yang ketujuh sistem upah premi, yang kedelapan sistem bonus, dan yang kesembilan sistem upah indeks biaya hidup. Pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan dari jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Macam-macam pengangguran. Jenis pengangguran menurut lamanya waktu, yaitu pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran struktural, pengangguran siklus, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran teknologi, dan pengangguran sukarela. Pengangguran ini berdampak pada perekonomian nasional dan juga berdampak pada individu yang mengalaminya. Demikian tadi dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.